kabarnya? Kembali lagi ya, kita bersama-sama berkebaktian di hari Minggu ini. Nah, sekarang Kak Grace mau ajak adik-adik untuk bersama-sama kita memuji Tuhan lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Bisa semua ya? Pakai gerakan. Kita bangkit berdiri dulu yuk. Kita bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan. Sebelum kita melanjutkan kebaktian kita pada hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami semua pagi hari ini. Kiranya Engkau sertai kebaktian anak ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau puji satu lagu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Menopang
Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya adik-adik? Ketemu lagi nih sama Mbak Siska. Mbak Siska harap adik-adik sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita mau masuk ke firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai anak-anak-Mu yang hari ini akan mendengarkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan. Nah adik-adik, buat adik-adik yang punya Alkitab di rumah, dibuka ya adik-adik. Buat adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta tolong orang tuanya untuk dibantu membacakan. Kita mau buka Alkitabnya Markus 6 ayat 1 sampai 5. Yuk kita mau baca sama-sama. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba-tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukanlah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Amin. Dari bacaan tadi diceritakan bahwa selama melakukan pekerjaan di bumi, banyak hal yang harus Yesus lakukan. Dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang membutuhkan, menceritakan ajaran-ajarannya dalam perumpamaan, serta mengajar di rumah ibadah. Awalnya semua orang takjub mendengar pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Namun setelah mereka tahu bahwa Tuhan Yesus anak seorang tukang kayu, orang-orang pun merasa bahwa mereka kecewa dan menolak Yesus. Kenapa orang-orang jadi merasa kecewa kepada Tuhan Yesus adik-adik? Karena seorang anak dari tukang kayu dan bukan dari seorang imam atau orang-orang yang berkuasa di tempat itu. Dan pada akhirnya orang-orang tidak percaya terhadap apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi adik-adik. Mereka tidak percaya dengan segala omongan-omongan Tuhan. Tetapi di sini Tuhan Yesus tetap sabar adik-adik. Dia tetap sabar dan tidak menyerah. Tuhan Yesus tetap menyembuhkan orang sakit, tetap melakukan mujizat-mujizatnya, dan tidak jenuh serta lelah dalam melakukan pekerjaannya walaupun orang-orang tadi tidak percaya terhadap Tuhan Yesus. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jujur nih, siapa yang hari ini sudah melakukan kebaikan? Ayo angkat tangannya. Nah, puji Tuhan buat adik-adik yang sudah melakukan kebaikan hari ini ya. Sedangkan yang belum melakukan kebaikan hari ini, jangan lupa buat melakukan kebaikan ya adik-adik. Contohnya seperti apa? Contohnya membantu ibu, membersihkan rumah, menolong teman yang kesusahan, dan lain-lain. Nah adik-adik, mari kita belajar untuk melakukan kebaikan. Walaupun banyak orang yang tidak suka terhadap apa yang telah kita lakukan, tetapi kita tidak boleh lelah dalam bekerja di ladangnya Tuhan. Tidak lelah dalam bekerja di ladangnya Tuhan terwujud lewat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Jika kita terbiasa melakukan kebaikan, maka hidup kita juga akan selalu berada di jalan yang baik. Nah, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita juga harus melakukan kebaikan-kebaikan setiap harinya adik-adik. Kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adik-adik bisa membantu orang yang kesusahan,
taat terhadap orang tua, rajin membantu ibu ataupun ayah, dan lain sebagainya adik-adik. Nah, itu firman hari ini adik-adik. Jangan lupa ya, firman hari ini mengajarkan kita tentang jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gimana tadi firman dari Mbak Siska? Pasti bagus ya. Sekarang kita mau sama-sama menyerahkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Persembahannya sudah dikumpulkan, jangan lupa nanti dimasukkan di amplop, diberi keterangan persembahan sekolah minggu. Habis itu bisa dikumpulkan di rumahnya Mbak Vivi. Oke? Nah, sekarang kita mau berdoa penutup dan persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami sudah bisa memberikan persembahan, dan kiranya Engkau menyertai persembahan ini, biar persembahan ini bisa berguna bagi gereja dan sekolah minggu ya Bapak. Engkau juga sertai bagi yang mengelola persembahan, kiranya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang masih ada di rumah. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan aktivitas mereka. Biarkan apa yang mereka kerjakan bisa seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa beri kesehatan bagi adik-adik-Mu ini, biar meskipun di rumah saja, tapi mereka bisa terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.